Waalaikumsalam, berjumpa kembali bersama saya Wong Ganteng Sakdonya. Mohon tidak menyebutkan nama Anda dan nama siapapun dalam percakapan ini karena masuk dalam konten YouTube. Mbak, Nggih. ini ceritane kok piye sampean kok visane tidak terapprove itu, kok ditolak ini piye? Kemarin agent kan bilang katanya di Hongkong pernah ada kasus apa, terus ada masalah apa, pernah ketangkap polisi enggak gitu. Saya kan kaget, gemeteran loh saya dibilang gitu. Terus saya bilang gini, saya dulu itu waktu terakhir di Hongkong kontrak belum habis, saya emang pulang. Saya izin itu ke agent, saya telepon, kamu bilang ke majikan gitu. Terus saya dibeliin tiket, tapi nggak langsung, itu saya nunggu seminggu. Jadi saya dikabarin ibu saya meninggal itu saya harus nunggu dibeliin tiket sama majikan. Terus saya pulang ke Indonesia, pamitan, tapi nggak ngomong. Saya nggak ada rencana, ya paling balik ke Hongkong lagi, maksudnya nggak ada masalah gitu. Terus sampai Indonesia itu sama keluarga, bapak ibu udah meninggal, itu dimohon saya nggak boleh balik, suruh nikah gitu loh masalahnya. Siap, terus saya telepon ke majikan tapi nggak telepon ke agent. Saya nggak bisa balik ke Hongkong, keluarga minta saya nikah, kenapa gini gitu. Udah nggak ada, saya pulang itu nggak tanda tangan, nggak ada apa-apa gitu. Tapi saya nggak dikasih gaji itu yang terakhir itu. Cuman dibeliin tiket. Terus saya nggak balik itu di Indonesia seminggu. Saya telepon majikan, kenapa kamu ini gini, saya bilang maaf Tumji, saya nggak bisa nerusin sama keluarga, saya suruh refund berapa gitu. Udah, saya minta maaf gitu. Sampai sekarang udah 10 tahun lebih saya mau proses lagi ini ke Hongkong, belum pernah proses sebelumnya. berarti oke, ceritanya sudah apa belum? Udah. Saya mau dengerin cerita sampean, versi sampean yang sebenarnya. Iya. Selain itu nggak ada lain? Nggak ada lain. Cuman cerita begitu aja? Maksudnya ya, terus akhirnya saya ini pengen ke Hongkong lagi, terus proses. Kemarin ditelepon sama proses ditelepon sama agent, katanya ini Mbak visanya ditolak gitu. Terus kenapa gitu? Terus agent bilang, ini saya 2 kali ke imigrasi, katanya yang bersangkutan, imigrasi bilang katanya nggak bisa ngasih tahu information yang boleh itu yang bersangkutan. Betul. Kasih tahu. Terus agent ngotot, katanya iya tapi apa alasannya, katanya kemarin itu dia bilang gitu, saya ngotot loh minta ini anak kenapa gitu. Katanya saya sendiri, terus makanya dia neges jujur aja, kamu ngapain di Hongkong gitu. Cuman kayak gitu tok? Iya gitu. Yakin sampean lain-lain nggak ada nyalain apa lampu merah atau punya tunggakan yang nggak sampean bayar atau apa gitu? Ada. Kosong sama sekali. Ya pernah di jalan itu liburan ditanya apa ya sama teman-teman di kos WB gitu, sama apa KTP mana gitu, udah dilihat gitu, berapa tahun di Hongkong gitu, 8 tahun gitu, udah dikasih lagi sama teman-teman dilihat. Pak polisi itu KTP-nya dikasih lagi.
pinjem bank sama yang lain-lain itu nggak ada. Udah nggak ada. Pernah cukin ke Makau, itu nggak ada. Terus pernah ngebreak itu aku nunggu visa yang ngebreak pertama itu di Guangzhou Guangzhou ya. Guangzhou. Apa itu Guangzhou? Itu Guangzhou itu Cina di Cina. Guangzhou apa? Oh. Guangzhou apa itu? Lewat Shenzhen. Iya benar, naik bis. Sama agent suruh nunggu visa turun itu ngebreak itu di Guangzhou. Kedua 2007 itu di Beijing. Saya dilempar di Beijing nunggu visa dari agent. Beijing jauh sekali, Mbak. Iya bener. Saya naik kereta itu 3 hari dari Bayu. Hong Kong. Sama pulang Indonesia, sama bener itu. Saya heran kok nggak naik pesawat itu gitu. Nggak tahu, agent dibeliin tiket dari Shenzhen ya. Shenzhen. Itu naik kereta itu dari situ, sama nggak tahu ya, staf agent itu saya dianterin sampai Beijing sana. Terus di sana ngapain? Terus balik lagi? Enggak, di sana sama 5 bulan kalau enggak 4 bulan. Oh, ini yang menjadi persoalan. Terus di situ saya nggak tahu loh. Saya tanya, saya ngikutin aja. Agent bilang, Mbak, sama ngikutin orang yang suruhan saya gitu. Saya inget itu, Mas Andro. Saya masih inget. Jadi saya dibawa ke rumah orang itu kayak ya dipekerjakan. Masih ya namanya saya dulu masih apa ya? Nggak ngerti. Apa ya? Jadul apa itu Nggak kayak orang ngerti. itu ya ngikutin aja. Jadi saya setiap hari kerja tapi nggak digaji, itu saya dikasih makan. Di situ dia punya pembantu anak Indonesia 2, saya inget itu. Besar rumahnya. 5 bulan sampai di Beijing. Iya. Di Beijing. Terus ada lagi cerita lagi yang di Hong Kong? Di Hong Kong yang di tempat itu disebutin nggak yang tempat saya kerja? Ya kalau tempatnya boleh lah. Nggak, kejadiannya apa? Enggak ya, maksudnya itu saya dulu yang terakhir kerja yang di Stanley itu ini bos saya itu saya suruh ini tidur di luar gitu. Stay out. Iya benar. Terus itu saya digaji 7.000 bersih, tapi 7.000 lebih sekalian uang kos. Terus aman tinggal di luar? Iya. Terus selama berapa lama? 4 tahun. Terus kenapa 4 tahun? Dia nggak mau, dia bilang gini, aku nggak bisa ngejeng kamu soalnya nggak bisa ngasih uang long service. Dia bilang gitu. 4 tahun sampai stay out. Stay out. Pernah ada tangkap polisi apa enggak? Enggak ada, cuman ditanya Savencing ulang itu. Stay out 4 tahun. Pergi ke Beijing 5 bulan. Terus kabur dari majikan, nggak balik. Iya. Aku meneliti, soalnya orang jualan gamis itu aja visa masih bisa tembus loh, Mbak. Sampean nggak bisa tembus, ini ada apa ini? Kan ini butuh kejujuran nih sampean soalnya, karena yang tahu sampean sendiri. Atau mungkin datanya sampean dipakai untuk pinjam utang temennya sampean. Atau bagaimana? Tapi KTP kan dibawa pulang loh Mas Andro. Iya, maksudnya barangkali ada teman sampean yang terus sampean ada panggilan harus melunasi ini itu ono dan macam-macam kayak gitu, nggak ada? Nggak ada. Selama di Hong Kong nggak ada, paspor aja yang megang majikan loh saya.
rekodnya berapa tahun di Hong Kong ini total? 10 tahun yang lalu. 3, 4 sama 4. Wih, 11 tahun loh. Iya, yang 1 tahun itu kayak wirawiri yang itu tadi, Beijing. ngeberi kontrak itu. Oh, itu I see. Jadi ke Beijing. Jadi sampean itu kerja ke Beijing, ke Hong Kong, ke Beijing, ke Hong Kong gitu kan? Enggak, yang ke Beijing itu cuma nunggu visa, kan saya ngeberi kontrak. Terus sama agent itu dilempar ke Beijing, nunggu visa Hong Kong turun. Terus akhirnya visa Hong Kong turun tuh 5 bulan. Turun, saya nunggu visa turun Hong Kong, saya balik lagi ke Hong Kong, ikut majikan yang ini, yang di Stanley. Semuanya majikannya sampean orang Cina? Hong Kong. Orang Hong Kong. Aku masih penasaran loh. Yang itu yang mana, yang di Stanley itu yang satu orang Hong Kong, satu orang Beijing juga. Shanghai, orang Shanghai. Maaf. Kalau dari kronologis cerita sampean, bisa jadi majikan yang terakhir ngasih bad record sama sampean, tapi harusnya bad record itu tidak menjadi persoalan loh. Kok sampai sebegitunya? Satu. Terus yang kedua, sampean ke Beijing 5 bulan. Apakah itu yang terlihat oleh imigrasi? Harusnya kan sampean keluar lewat Shenzhen ya sudah. Mungkin pulangnya nggak ke Indonesia, tapi ke sana itu. Iya. Tapi mustahil, harusnya masih bisa loh. Nggak masuk, aku nggak jalur ini. Cerita sampean nggak jalur menurutku sih. Tapi ya sekali lagi itu wewenang hak penuh sama imigrasi. Soalnya kemarin dia Mbak, anak yang jualan gamis itu ketangkep, diambil sama majikannya lagi, digaransi. Dia ikut sampai finish, habis itu pulang sama 10 tahun. 2002 kalau nggak salah. 2002, 2003 itu dia pulang. 10 tahun lagi dia proses sama saya. Ya sama ini proses dengan ini. Sama dengan agent ini, sama juga dengan PT itu. Orangnya ada di konten saya. Nah, tapi tembus. Si agent nulis surat something, visanya approve. Orangnya berangkat. Kok sampai nggak approve? Ini yang menjadi pertanyaan besar dari saya. Kalau cuma reasonnya itu nggak cukup kuat gitu loh untuk membuat sampean tidak di approve. Ya ini kan saya mikir lagi kan, karena sekali ini udah nggak bisa, ya aku nggak ngerti. Barangkali nanti agent lain nggak berani lagi. Kalau aku udah nggak punya PT-nya. Mungkin nanti sampean bisa coba di PT yang lain, barangkali mujur. Berarti PT ku udah fail proses sampean. Tapi dari ceritanya sampean aku kok gak masuk akal. Makanya si agent ngeyel tau sama imigrasi. Kira-kira opo gitu loh. Orang ini kenapa kok sampai nggak bisa gitu. Apa karena lama di Indonesia itu? Tidak. Masa loh, itu. sama lah, wong yang satunya 10 tahun juga nggak ada masalah kok Mbak. Datanya sampean sama nggak? Sama yang di Hong Kong? Sama di Hong Kong sama di Indonesia nggak sama. Nah, bedanya di apa? Nama sama tanggal lahir. Nama itu udah nggak sama? Iya. Bedanya jauh nggak? 4 huruf. Wah. 4 huruf bedanya. Iya. Soalnya itu dari PT itu kan saya dulu masih usia muda atau belum cukup umur. Sama PT ya gitu. Sebenarnya daftar pertama diterima. Terus kedua, kamu masih di bawah umur. Cancel gitu. Terus harus ganti data, dituakan sama nama itu diganti. Oh, I see, di sini mungkin masalahnya.
nama sampean yang pakai di KTP Hong Kong itu mungkin orangnya sudah ada di Hong Kong. Gitu. Lah beda 4 nama, 4 huruf ih. Berarti kan ya nyeleneh banget nama sampean sekarang sama nama yang di KTP sampean Hong Kong itu bener-bener bukan namanya sampean pribadi. Bukan. Mungkin itu kepake sama orang dan orangnya sekarang posisi ada di sini. Jadi sampean yang dipending. I see. Oh gitu. I see. Berarti boleh gak saya ngomong bahwa sampean dulu berangkat ke Hong Kong pakai datanya orang lain? Enggak, pakai saya sendiri. Enggak, maksud saya itu sampean dikasih namanya itu nama orang lain bukan nama sampean. Yang di KTP Hong Kongnya sampean itu. Yang pertama ke Hong Kong. Iya. Nggak tahu ya, PT. Saya ngikutin aja PT. Sebentar gitu. Mbak, KTP Hong Kong sampean itu kan ada 1 biji kan? Iya. Selama di Hong Kong 11 tahun kan pakai itu kan? Iya. Nah, itu bener nama sampean atau bukan? Iya, nama saya. Kok beda 4 huruf? Tadi sampean maksudnya bilang. Maksudnya nama ini, nama di Indonesia sama KTP Indonesia sama KTP Hong Kong gitu loh. Beda 4 huruf maksud saya. Beda 4 huruf. Yang saya khawatirkan ini karena nggak nemu. Apakah mungkin datanya sampean itu dipakai orang untuk dia proses juga gitu loh, dengan nama yang sama gitu loh Mbak. Ngerti nggak? Kemarin agent yang baru itu, agent kamu yang lama di mana? Majikan kamu, wah maaf saya udah nggak ini. Kalau majikan nggak tahu, udah nggak kontak. Ada nomor teleponnya? Udah nggak ada, udah. Dulu kan nggak kepikiran lagi mau ke Hong Kong. Kontrak yang lama sampean ada nggak? Nggak ada itu, pisan. Sama sekali nggak ada. Makanya di situ dia kehilangan jalur untuk mencari kesalahannya sampean apa. Saya nyari kemarin agent telepon itu, saya bongkar dokumen apa itu. Iya, jelas. Siapa tahu. Soalnya kemarin kita proses anak yang 10 tahun juga nggak ada masalah. Kejahatannya juga malah kecekel gitu. Kok sampean yang nggak terlihat jahat tapi kok nggak approve gitu loh visanya. Terus akhirnya yang Indonesia ngomong sama sampean gimana? Ya wis, tunggu dulu gitu atau gimana? Iya benar. Tunggu dulu ya. Saya tak konfirmasi ke agent ini. Coba tanya ke KJRI. Saya dengar terakhir itu gitu. Bilang, oke, saya siap, saya tunggu gitu. Nanti saya kabarin gitu. Berarti ini kira-kira saya nggak bisa terbang ya Mas Andro? Ya kalau visanya ndak approve yo mustahil sampean terbang Mbak. Makanya sampean tunggu dulu gitu loh. Makanya mereka lagi mencari historinya sampean. Apa persoalannya sampean itu? Karena memang benar-benar memang imigrasi tidak bisa memberikan info pribadi orang ke agent, bahkan ke siapapun. Kesalahan sampean di masa lalu itu tidak bisa diumbar oleh imigrasi atau disampaikan ke khalayak yang luar, itu tidak bisa. Makanya si agent itu berjuang sendiri, karena mau nggak mau dia kan sudah terima duitnya majikan. Kalau nggak bisa ya pasti ganti anak. Kalau nggak approve sampean pasti diganti, disodorin yang lain. Jadi seperti itu Mbak. Makanya penting. Apa mungkin majikan dulu nulis yang karena saya nggak balik, itu kan kesalahan saya gitu. Makanya bad record itulah yang mau dicari sama si agent. Sampean nggak punya data sama sekali, dia bisa menanyakan itu. Data majikan sampean yang lama itu direkod sama dia, dihubungi sama dia menanyakan kebenarannya. Kalau menanyakan kebenarannya, dia cross check dari sisi yang sebelah. Dari sisi sampean kan enggak nemu. Akhirnya cross check dari sisi majikan dong. Akhirnya nelpon majikan ditanyain, "Kamu ngasih rekod apa sama ini? Kalau boleh aku tahu, kamu pernah punya CC ini ya, bla 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 bla." Iya, bla 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 bla.
Terus kamu memberikan info apa? Jadi seperti itu yang menyebabkan. Ya sekali lagi bisa jadi dia bilang kabur, bisa jadi dia bilang berita acara sampai mengambil sesuatu, nyuri gitu kan, terus kabur pulang ke Indonesia, bukan karena alasan orang tua sampean meninggal atau apapun. Majikan kan bisa bikin laporan ke imigrasi, dan laporan itu akan ada selamanya. Makanya disinilah yang bisa kita ambil sebuah pembelajaran kepada teman-teman yang juga nonton konten. Kalau ataupun sampean pulang, kalau kalian pulang dan merasa ingin tidak balik, setidaknya kalian kirim juga informasi ke imigrasi Hong Kong bahwa saya break, posisi di Indonesia break. Itu bisa ngajukan surat terminate kontrak atau break kontrak atau putus kontrak atas keinginan sampean sendiri dan melaporkan ke sana. Akhirnya dia akan menginformasikan ke majikan. Karena sekali lagi terminate kontrak atau break kontrak itu satu pihak itu boleh. Mau majikannya setuju atau tidak, pokoknya sampean break kontrak, menginformasikan ke imigrasi. Nah ini persoalannya kan sampean nggak menginformasikan. Artinya yang menginformasikan cuma si majikan aja. Karena mungkin kekesalan dan kekecewaannya dia mengarang dan menulis cerita. Inilah yang dikhawatirkan. Sekali lagi ini yang menjadi kekhawatiran. Nggak cuma di diri sampean, tapi ya dari cerita sampean kan kita bisa belajar. Saya sampaikan lagi ke teman-teman bahwa jangan pernah menyepelekan keadaan majikan waktu kita tinggalkan. Rule dan aturan di Hong Kong setidaknya kita harus ikuti. Jangan semaunya. Kemarin juga ada teman saya yang saya nganterin juga ke bandara, dia juga mau break. Makanya aku bilang sama istriku, anak ini harus kamu bikinin surat break kontrak. Pulang ke Indonesia menceritakan ABCD, nggak mau dimajikan ini lagi dengan bla 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 bla. Kita harus juga masukin supaya nanti masa depannya dia di esok hari kalau kepingin balik itu nggak jatuhnya seperti ini, Mbak. Iya. Jadi seperti itu. Oke, sampai tinggal tunggu sebentar. Aku akan cross check juga nanti ke PT sama ke agentnya. Apalagi seperti apa dan bagaimana. Makanya sampai kemarin kan. Kenapa? Iya. Kemarin kan mau hubungin Mas Andro, katanya enggak takut gitu. Saya nggak bisa tidur. Jadi mikir loh Mas. Nggak usah takut. Kan sampean awal nelpon ke saya, ngasih data ke saya, ya kalau ada apa-apa ya sampean cerita ke saya loh. Kan setidaknya saya ikut mikirin bagaimana, seperti apa, kan kayak gitu tuh. Dan itu pembelajaran buat saya juga. Iya. Ya. Oke. Istighfar, pokoknya istighfar saja. Mudah-mudahan ada hal-hal yang ajaib dan sampean cari data dokumen kalau tetap ada, masih ada, diinget-inget semuanya. Untuk mensupport agentnya, membantu sampean visa approve. Itu masih dikasih waktu dia. Biasanya 2 minggu untuk betulin kronologis ceritanya sampean. Oke? Iya. Terima kasih Mas. Ya, sehat selalu Mbak ya. Sembah nuwun. Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Oke teman-teman semuanya, ya inilah kejadian yang unpredictable dan kita membutuhkan kejujuran kalian dalam berproses, karena apapun kalau tidak di-approve pun karena ketidakjujuran itu bukan dari kita, karena rekod kalian. Makanya penting untuk menyampaikan daripada berharap-harap cemas dan akhirnya nggak keluar. Sekali lagi selamat belajar, mudah-mudahan tetap semangat, ikuti peraturan. Hong Kong semakin hari semakin istimewa. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.